maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Nina dan ini teman saya. Nama saya Sarli. Kami dari Setikes Karsa Husada. Kalau Teteh dari mana? Dari Parangkawitan. Untuk sekarang apa teh yang dirasain? Lambung. Sakitnya itu di bagian mana? Di sebelah sini. Seperti apa ya Teh sakitnya? Perih, terus kayak diperas, melilit gitu. Sebelumnya Teteh makan apa? Biasa pedas, kayak sebelah, bakso, ya kayak gitu. Nah itu bisa jadi ya teh ya salah satu penyebab dari lambung. Untuk mengatasinya kurang-kurangin ya teh ya pedas, asin kayak gitunya ya teh ya. Iya, makasih. Yes. Makasih kembali Teh. Maaf ya mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Teh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nina dan ini teman aku namanya Rama Setiono. Sebelumnya Teteh boleh perkenalkan dulu diri Teteh. Nama saya Nesi Heriani, saya lulusan tahun 2021 untuk S1-nya, kemudian untuk profesinya lulusan tahun 2022, baru 4 tahun lah. Sebelumnya Teteh sekarang kerja di mana? Sekarang kerja di Rumah Sakit Medina, emang dari awal lulus kuliah langsung kerja di Rumah Sakit Medina. Udah berapa lama kerja di situ? Kalau dihitung-hitung mau menuju 2 tahun kerja di Rumah Sakit Medina ini. Udah lama banget ya, lumayan. Lumayan. Untuk Teteh, bagaimana menjadi seorang perawat itu di Rumah Sakit Medina? Alhamdulillahnya bersyukur bisa mengamalkan ilmu, mengembangkan ilmu, keterampilan. Dimana jadi perawat ini rasanya nono lah. Ada senangnya, susahnya, banyak tantangannya jadi perawat ini. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk kami untuk menjadi seorang perawat di masa depan? Yang udah harus dipersiapkan dari sekarang ya, dari mulai kuliah itu benar belajarnya, terus tetap harus mengupgrade ilmu, jangan puas dengan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan ini, kalau bisa ikut-ikut seminar-seminar yang lain gitu. Terus intinya harus kuat mental, terus tetap semangat, jangan mudah putus asa. Intinya tetap semangat, kuat sampai tamat lah. Terima kasih untuk Teteh untuk info-infonya kepada kami yang sudah memberikan dari awal sampai akhir. Dan terima kasih untuk sekarang kami akan mempersiapkan diri menjadi lebih baik dan akan menjadi perawat yang profesional untuk masa depan. Ya, sama-sama, amin ya. Semoga kalian bisa jadi perawat-perawat yang profesional ke depannya. A few moments later. Langsung perkenalkan, ini saudaraku, saya Natasha. Natasha ini perkenalkan teman aku, saya Rosa. Di sini kami mau sharing-sharing ya mengenai penyakit yang dialami Tasya. Ini kan suka darah rendah gitu ya, suka pusing. Nah, tahu nggak penyebabnya? Saya kurang tahu penyebabnya. Oh iya. Sekarang saya jelasin penyebab menurunnya tekanan darah rendah pada remaja itu biasanya gangguan pada sistem endokrin. Beberapa kondisi tersebut meliputi gangguan paratiroid, penyakit Addison, gula darah rendah atau hipoglikemia, dan diabetes. Yang kedua itu dehidrasi. Kekurangan cairan pada tubuh bisa menjadi salah satu penyebab darah rendah pada remaja. Selain dapat menyebabkan tekanan darah menjadi rendah, kekurangan cairan juga bisa membuat tubuh menjadi lemah, mudah lelah dan pusing. Untuk itu penting bagi Tasya untuk memastikan agar memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama ketika aktivitas padat, melakukan olahraga berat, atau mungkin ketika tubuh sedang demam, diare, dan muntah. Yang ketiga, kehilangan darah. Beberapa hal bisa menyebabkan tubuh kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, misalnya pendarahan pada mens. Hal ini tentu perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan hipotensi berat. Yang keempat, infeksi dan reaksi alergi. Hal ini terjadi ketika penyebab infeksi masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke bagian tubuh lain atau dikenal sebagai istilah sepsis.
sepsis. Begitu juga dengan reaksi alergi berat atau yang disebut dengan anafilaksis. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi tersebut seperti makanan, pengobatan tertentu, bisa ular atau racun. Tentunya hal tersebut dapat menyebabkan beberapa gejala, salah satunya adalah penurunan tekanan darah secara drastis yang bisa mengancam nyawa. Selain beberapa hal yang tadi, darah rendah pada remaja mungkin juga bisa disebabkan oleh kurangnya nutrisi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, untuk cara menanganinya, Tasya tahu nggak bagaimana cara menanganinya? Kalau untuk cara menangani darah rendah atau hipertensi pada remaja, ada beberapa tips yang bisa Tasya lakukan untuk mencegah terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah pada remaja. Di antaranya, yang pertama menjaga asupan cairan tubuh, yang kedua mengelola stres dengan baik, yang ketiga hindari berdiri terlalu lama, yang keempat hindari perubahan posisi dari duduk langsung ke berdiri seperti yang saya tadi katakan, suka pusing kan gitu. Nah itu tuh hindari, terus memperbaiki pola dan pilihan makanannya. Mungkin itu aja informasi dari kami. Terima kasih sudah memberikan segala informasi-informasinya. Ya, sama-sama. Di mahasiswa Stikes Kasal, alasan menuju tugas mengenai komunikasi perlawanan. Nah, di video yang mana DBD, tapi kalian tadi menyampaikan sedikit. melalui kulit ya gitu, terus panas tinggi dari 2 hari sampai 7 hari, terus ada pendarahan, mimisan, terus kulit bintik-bintik darah sama gusi berdarah, terus ada yang lebih parah yang disertai kayak muntah berdarah, terus tuh BAB iya berdarah, terus sama nyeri ulu hati sama perut dan ada. Oke, gua mau kita teh harus diwaspadai jika adanya penurunan suhu. Penurunan suhu harus diwaspadai. Terus adanya pendarahan, terus nyeri pada perut, terus sering ngantuk, mual, lemas, harus diwaspadai juga. Gelisah, terus tidak BAK selama 6 sampai 7 hari harus diwaspadai. Terus di TGD juga ada yang namanya 3M, menguras, menutup, sama mengubur. Kalau menguras sering menguras batang, toran kayak gitu. Terus kalau menutup permukaan yang sifatnya menggenang air kayak gitu. Terus kalau mengubur kayak mengubur sampah organik kayak gitu. Terus gimana kalau misalkan ada gejala yang tadi disampaikan sama sekretanya, kita tuh harus ngapain? Nah, pertolongannya teh bisa berikan air minum yang banyak seperti air putih, teh kayak gitu. Terus bisa juga memberikan obat penurun panas, paracetamol gitu. Bisa juga dikompres pakai air hangat. Kami air hangat supaya dengan 3 kompresan teh atau kemasan. Nah, yang itu biasa gitu. Cuman kami selama 2-3 hari dari yang perkembangan melakukan tadi, sebaiknya ibu-ibu dicanangkan ke puskesmas terdekat lebih baik ke dokter. Dari kebiasaan atau upamit aja bidik-bidik, upamit panas bisa atas 1 hari terus sampai kali cana ke dokternya. Jadi acan bidik-bidik oke lah, sok-soaknya upamit panas itu bisa ditentu oke, sampai ke dokter. Jadi
terang menurut pemeriksaan dokter ibu ini DBD gitu ya sampai tidak sampai anak oke dari dokter biasa di iya kadang-kadang belum kelihatan kan di bawah udah kelihatan kalau dokternya kan ada lampu yang ya itu kan di kuit acan terang iya DBD sanes gitu jadi upami panang sekali terus engali cana kasiun ya bisa dokter ibu ini macam DBD kan tahu nanti jadi dari pemeriksaan dokter yang tahu saya oke jadi lebih waspada. DBD mah tidak orang kan terkenal wayang suhu tinggi tentunya tapi kadang-kadang ada kelopak kuda ada waktunya suhu menurun tapi justru itu yang dikatakan gawat yang seperti itu fase yang sangat membahayakan itu suhu itu seperti yang dibilang tadi sama DBD kan itu kan asalnya tinggi tiba-tiba orang tenang harusnya udah turun ternyata itu adalah fase yang berbahaya gitu suhu tubuh turun bahwa yang tadinya suhunya tinggi misalnya di 38 tiba-tiba normal tapi keadaannya seperti itu jadi tidak melulu harus yang panas jadi panas gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu barangkali ya. Cegah DBD dengan